Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membatalkan keputusan mencopot Letjen Kunto Arif Wibowo. Sebelumnya Panglima Jenderal TNI Agus Subianto rotasi mutasi terhadap 237 perwira tinggi TNI. Letjen Kunto masih memegang jabatan Pangko Gap Wilha 1. Dia pun batal digeser menjadi staf khusus Kasat. Sementara itu Laksda Hersan selaku mantan ajudan Presiden Joko Widodo batal menjabat sebagai Pangko Gap Wilhan 1. Evaluasi terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan di akhir bulan April 2025. Salah satunya dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang memicu polemik serta reaksi masyarakat. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Presiden Prabowo Subianto melalui penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto merespons dan menghormati 8 tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi TNI, tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental ya. Salah satu tokoh masyarakat Papua, Osea PTG, memberikan pandangan bahwa Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran telah terpilih secara sah secara konstitusi. Proses pencalonan presiden dan wakil presiden tahapan itu sudah selesai. Sekarang tinggal gilirannya adalah mengimplementasikan program-program yang telah dijanjikan oleh presiden dan wakil presiden pada saat pencalonan. Maka itu tidak perlu lagi bikin kegaduhan di masyarakat. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, merespons usulan Purnawirawan TNI yang menginginkan evaluasi terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI. Bahlil meminta kepada pihak tersebut untuk menempuh jalur mekanisme hukum. Saya pikir negara kita ini kan negara hukum. Ya, negara kita negara hukum. Proses pemilu kan sudah selesai, sudah konstitusional. Kalau ada yang berpikir di luar daripada hukum, ya kita serahkan pada mekanisme hukum. Bahlil menegaskan terus mendukung kinerja dan program yang telah dicanangkan pemerintahan Prabowo Gibran. Pemirsa, Polda Kalteng membentuk tim gabungan untuk menangani kasus penyegelan perusahaan di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah yang dilakukan oknum Ormas DPD Gripjaya. Langkah ini diambil untuk memastikan penegakan hukum berjalan sesuai prosedur. Inilah video viral yang memperlihatkan aksi penyegelan yang dilakukan oleh oknum Ormas DPD Gripjaya Kalteng terhadap sebuah perusahaan di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Menyikapi kejadian tersebut, Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol Irwan Kurniawan, langsung memerintahkan Direktorat Kriminal Khusus, Direktorat Kriminal Umum, dan Kosubdit Jatanras membentuk tim guna melakukan penyelidikan membackup Polres Barito Selatan. Pihaknya akan melakukan penindakan hukum secara tegas dan tetap menjunjung keadilan, sehingga permasalahan apapun yang terjadi di masyarakat harus diselesaikan dengan proses hukum. Kami akan melakukan penegakan hukum secara tegas dan tetap menjunjung keadilan. Oleh sebab itu, permasalahan apapun yang terjadi, rekan-rekan sekalian, negara kita ini negara hukum. Sehingga permasalahan yang ada di masyarakat itu diselesaikan dengan melalui proses hukum.
kegiatan-kegiatan yang menyimpang aturan hukum, saya sudah perintahkan secara tegas kita akan proses secara hukum dengan tegas. Polda Kalteng menegaskan tidak akan mentolerir tindakan yang mengganggu ketertiban umum maupun aktivitas dunia usaha dan mengajak semua pihak untuk menghormati hukum sebagai jalan penyelesaian konflik. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata iNews melaporkan. Pemirsa, polemik yang melibatkan Ketua Ormas Grip Jaya Rosario de Marshall alias Hercules dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyeret sejumlah jenderal purnawirawan. Perang komentar di media sosial pun tak terhindarkan antara Hercules Sutioso hingga mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Pasca insiden pembakaran mobil polisi di Depok, Jawa Barat oleh anggota Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau Grip Jaya pada 18 April lalu, sejumlah pihak pun berkomentar keras diawali oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menyebut negara harus melawan tindakan premanisme bila perlu sampai nol. Dan dipastikan juga bahwa premanisme harus semakin susut bila perlu sampai nol. Zero premanisme, dan kita tidak bisa melakukan kebijakan itu sekaligus hilang. Ucapan Deddy Mulyadi ini kemudian dibalas oleh juru bicara Grip Jaya, Rasman Arief Nasution. Dia mengultimatum Gubernur Jawa Barat tersebut untuk tidak bermasalah dengan ormas pimpinan Hercules itu. Pesan ketua umum kami, ya, kami tidak pernah ganggu Anda. Ormas kami juga tidak pernah ganggu Anda. Jadi jangan ganggu ormas dan jangan ganggu kami. Mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus Purnawirawan TNI, Sutioso ikut berkomentar terkait hal ini. Sutioso pun setuju jika ada revisi Undang-Undang Ormas. Saya sangat mendukung ya Pak Tito Mendagri mau merevisi Undang-Undang Ormas ini ya. Bukan tingkah laku mereka saja yang harus dievaluasi ya, tetapi juga cara berpakaian gitu. Saya itu tidak nyaman ya melihat ormas-ormas berpakaian yang terkesan lebih tentara dari tentara gitu kan. Pasukan khusus misalnya ya. Hercules yang mendengar kata-kata Sutioso pun tersulut. Ia bahkan menyebut Sutioso sudah bawa tanah. Pak Sutioso apain? Pak Sutioso itu udahlah, nggak usah menyinggung-nyinggung ormas. Sudahlah, kalau saya bilang bahasa kayak mulutnya udah bau tanah. Ya, nggak usah nyinggung-nyinggung kita. Orang boleh takut sama Pak Sutioso, kalau saya nggak takut. Kalau dia menyinggung kita, saya bilang Anda mulutnya udah bau tanah, udahlah. Berdoa, meminta kepada Allah SWT, tinggal nunggu sementara mau dipanggil sama Allah. Pernyataan-pernyataan Hercules pun membuat mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio gerak. Ingat, kau dulu TBU. Kau bisa di Jakarta pakai apa? Sudah puluhan juga yang bakal ke sini. Kok ngomong seenaknya kayak gitu? Tidak sopan. Sudah jadi raja. Kamu itu kan preman. Memakai pakaian ormas. Tak sampai di sini saja. Terbaru Hercules menyampaikan permohonan maaf ke Sutioso namun tetap menantang Gatot Nurmantio. Sutioso ya menyinggung masalah ormas gitu loh. Nah, tapi saya minta maaf untuk buat Pak Sutioso. Saya minta maaf kepada Pak Sutioso, minta maaf sebesar-besarnya kepada Pak Sutioso dan kepada anak cucu dan keluarga semua. Karena Pak Sutioso dari Komando Pasukan Khusus Baret Merah, saya sangat hormat dan saya sangat kagum sama beliau. Atas kesalahan saya kemarin salah mengucap itu, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sampai ke cucu-cucu aku minta maaf. Tapi Gatot, saudara Gatot, Nurmantio, Anda, saya tidak takut sama Anda. Saya tidak menghargai Anda. Hercules mengaku tidak terima disebut Gatot melakukan premanisme. Dia juga merasa tidak memiliki salah terhadap mantan Panglima TNI tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan.